Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda soleh-soleh hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar. Hari ini Ustazah akan menemani kalian dalam pembelajaran prakarya, yaitu di materi pertama kita di semester kedua. Nah, materi pertama kita di semester kedua di bab 1, yaitu kita akan mempelajari tentang kerajinan limbah lunak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik dari limbah lunak tersebut. Seperti contohnya, limbah dari kertas, limbah dari plastik, dan lain sebagainya. Sebelumnya, siapkan diri Anda terlebih dahulu ya. Siapkan juga alat tulisnya, dan jangan lupa mengawali belajar dengan berdoa. Nah, apakah Anda sudah siap untuk belajar? Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan Ananda mampu menjelaskan pengertian bahan limbah lunak, mengidentifikasi jenis dan karakteristik bahan limbah lunak, dan mampu menjelaskan cara penanggulangan limbah. Internalisasi nilai Islam pada materi kita hari ini terdapat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ananda, Allah telah menerangkan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang merusak apa yang telah Allah ciptakan, baik di darat maupun yang di laut. Karena kerusakan-kerusakan tersebut akibat dari perbuatan tangan manusia juga, dan mereka juga nanti akan merasakan akibatnya, seperti adanya bencana alam dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus senantiasa mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu telah mengajarkan kepada kita untuk menjaga bumi kita, menjaga lingkungan kita. Salah satunya dengan menjaga agar tidak ada pencemaran limbah. Nah, bagaimana kita bisa menanggulangi akibat dari banyaknya limbah? Mari kita bersama-sama pelajari materi hari ini dengan sungguh-sungguh ya. Nah, apa sih limbah itu? Ada yang tahu tidak apa itu limbah? Jadi limbah atau yang sering kita sebut sampah adalah suatu bahan yang terbuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari. Berdasarkan sifatnya, limbah itu dibedakan menjadi limbah lunak dan limbah yang keras. Nah, limbah lunak itu berarti limbahnya mudah untuk diolah ya, karena sifatnya lentur, sedangkan limbah keras itu kebalikannya, sulit diolah. Karakteristik limbah lunak yang pertama, dia mudah membusuk, dapat diurai dalam waktu yang singkat dan kandungan airnya tinggi. Nah, ini ciri atau karakteristik dari limbah lunak. Berdasarkan komponen penyusunnya, limbah lunak terbagi menjadi dua jenis, yaitu limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Jadi kita di pelajaran kelas 7 ini kita akan pelajari tentang limbah lunak ya, bukan limbah yang keras. Nah, yaitu dua jenis limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Bisa dilihat ya di gambar ini. Kalau limbah lunak organik, dia berarti berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Sedangkan limbah lunak anorganik itu berasal dari senyawa-senyawa kimia buatan manusia. Jadi disebut anorganik. Nah, seperti contohnya plastik ya, kemasan-kemasan itu kan dibuat dari campuran senyawa-senyawa kimia. Jadi sifatnya anorganik. Nah, ini dia contoh dari limbah lunak organik, seperti misalnya sisa makanan ya, yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan, limbah sayur-sayuran misalnya. Nah, kemudian limbah anorganik, contohnya seperti plastik, kemasan botol, dan lain sebagainya. Oke, tahukah kamu berapa lama sih sampah yang kita buang itu akan terurai? Wah, ternyata
perlu proses yang sangat panjang dan sangat lama ya untuk menguraikan sampah-sampah. Contohnya seperti sampah botol plastik ini, perlu waktu 450 tahun untuk menguraikannya, sedangkan kita menggunakannya setiap hari. Terus kalau tidak kita jaga lingkungan ini, kita buang sembarangan misalnya, maka dia akan mencemari tanah dan tidak bisa terurai dalam waktu 450 tahun. Wah, kemudian ada juga sampah-sampah yang lain. Dia tidak bisa terurai. Contohnya nih, styrofoam tidak bisa diurai. Jadi kita harus bijaksana dalam menggunakan sampah. Nah, di sini ada cara untuk mengolah limbah, yaitu dengan menerapkan 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Apa sih 3R itu? Mari kita pelajari satu-satu ya. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi, yaitu kita meminimalisir penggunaan barang-barang yang dapat menimbulkan sampah. Artinya kita mengurangi penggunaan barang-barang. Kira-kira barang-barang itu kalau bisa kita gunakan berkali-kali lebih bagus, supaya penggunaannya tidak terlalu banyak. Nah, contoh kegiatan reduce, misalnya kita mengkonsumsi minuman menggunakan galon ya. Ini kan kita bisa gunakan berkali-kali. Beda dengan ketika kita menggunakan botol kemasan air minum seperti ini. Itu hanya bisa digunakan sekali, kemudian terbuanglah wadahnya atau botolnya ini. Nah, jadi kita minimalisir penggunaan barang yang dapat menimbulkan sampah, karena kalau terbuang dia akan menjadi sampah. Nah, bisa juga kita menyiapkan kantong belanja khusus. Jadi kita tidak menggunakan kantong plastik lagi. Ya, kita harus memulai dari sekarang. Kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk menerapkan reduce ini. Jadi kita kurangi barang-barang yang dapat menimbulkan sampah seperti kantong kresek tadi ya. Oke, ada lagi R yang kedua, yaitu reuse. Reuse adalah kegiatan memakai kembali sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Misalnya kita sudah menggunakan air minum tadi ya, air mineral tadi menggunakan botol. Nah, botolnya itu bisa kita gunakan kembali untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Misalnya kita gunakan sebagai pot ya. Jadi kita masih bisa menggunakan, masih terpakai, masih bermanfaat dan tidak terbuang, tidak menjadi limbah. Itu yang disebut dengan reuse, memakai kembali. R yang ketiga adalah recycle atau kegiatan daur ulang yang kira-kira dapat bermanfaat dengan cara membuat produk baru yang dapat meningkatkan pendapatan. Recycle ini juga sangat penting ya. Seperti yang kita sering sebut daur ulang. Nah, daur ulang sampah selain sampah-sampah organik bisa kita gunakan untuk pupuk, sampah anorganik bisa kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan lain. Seperti misalnya kita mengolah sampah kertas untuk dipakai kembali menjadi kotak tisu. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah recycle atau daur ulang sampah. Oke, itu adalah 3R tadi ya. Nah, kesimpulannya, limbah atau sampah adalah suatu bahan yang terbuang karena tidak digunakan oleh manusia. Limbah lunak adalah limbah yang strukturnya mudah dibentuk dan terbagi menjadi limbah lunak organik dan anorganik. Cara pengolahan limbah yaitu 3R, reduce, reuse, dan recycle. Limbah harus diolah atau ditanggulangi agar tidak mencemari lingkungan. Nah, jadi Ananda penting sekali ya. Ingat visi sekolah kita yaitu membentuk generasi Robbani, mandiri, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Jangan hanya menjadi orang yang berprestasi tapi tidak peduli dengan lingkungan. Kita harus senantiasa menerapkan budaya lingkungan, yaitu bagaimana caranya kita bisa menjaga lingkungan kita tetap lestari, dan salah satunya dengan mengolah limbah menjadi hal yang bermanfaat. Nah, Ananda Soleh-Soleha, alhamdulillah pelajaran prakarya hari ini telah berakhir dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Ananda dan berusaha membantu ayah bunda di rumah ya. Serta jangan lupa kerjakan ibadah-ibadahnya baik yang wajib maupun yang sunnah. Semoga apa yang sudah disampaikan hari ini bermanfaat dan Ananda selalu semangat ya untuk belajar ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.